warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Andini Jurniasi, STMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Kineteka Metalurgi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul perancangan reaktor digester pada proses Bayer pengolahan biji bauksit menjadi alumina. Next. Berikut merupakan anggota kelompok 2 dari kelas Kineteka Metalurgi A. Yang pertama ada rekan saya yaitu Aditya Rahman dengan NIM 1960. Selanjutnya ada Arya Dana dengan NIM 2112. Selanjutnya ada Awaludin Muhammad dengan NIM 2125. Dan saya sendiri Gilang Muhammad Taibun dengan NIM 2146. Dan yang terakhir ada Panglima Makarim dengan NIM 2167. Next. Selanjutnya, ini merupakan soal atau landasan dasar pada saat kita membuat perancangan reaktor. Jadi soalnya itu ialah sebuah perusahaan asing berencana menjadi investor pada pabrik pengolahan biji bauksit dari Pulau Singkawang. Pabrik ini diharapkan dapat beroperasi dengan kapasitas produksi 100 ton per tahun dan waktu kerja selama 3 shift. Yang pertama itu tentukan flow sheet pengolahan biji mangan termasuk reaksi yang terlibat, heat balance, material balance, dan data lain yang mendukung. Yang kedua ada rancanglah reaktor yang sesuai dengan kebutuhan pabrik tersebut. Next. Nah, outline yang akan kita bahas pada presentasi ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada bahan baku, yang ketiga ada alur proses, yang keempat ada mass balance, yang kelima ada heat balance, yang keenam ada reaksi yang terlibat, dan yang ketujuh ada perancangan dan desain reaktor. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah pendahuluan. Bauksit adalah mineral yang terdiri dari oksida aluminium dan dapat ditemukan dalam 3 bentuk mineral, yaitu boehmit, diaspor, dan gipsit. Silika, besi, dan titanium adalah mineral pengotor utama dalam bauksit. Silika hadir dalam bauksit sebagai mineral kaolin dan halosite. Silika dalam bentuk kuarsa tidak larut dalam soda kaustik pada temperatur rendah dalam proses Bayer. Namun silika sebagai lempung dapat larut dalam larutan NaOH. Larutan silika dengan peningkatan konsentrasi NaOH dan alumina. Bauksit biasanya ditemukan dalam bentuk endapan yang terbentuk dari pelapukan batuan yang mengandung aluminium. Bauksit adalah bahan baku utama dalam proses Bayer, yang merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengolah biji bauksit menjadi alumina. Biji bauksit yang telah ditambang akan dihancurkan dan diolah dengan larutan natrium hidroksida atau NaOH dalam reaktor digester. Reaksi kimia yang terjadi dalam reaktor digester akan menghasilkan larutan sodium aluminate yang kemudian akan dipisahkan dan dimurnikan untuk menghasilkan alumina. Berikut adalah bahan bakunya, di mana terdapat tiga jenis bahan baku yang digunakan, yakni biji bauksit, NaOH, dan H2O. Seperti yang sudah. Oke, selanjutnya ini ada alur proses pada pembuatan alumina dari biji bauksit. Yang pertama tuh biji bauksit yang dibawa dari tambang akan diolah pada pengolahan crushing dengan alat jaw crusher. Selanjutnya dari alat jaw crusher ini kita olah dengan grinding dengan alat itu ball mill. Nah, dari pengeluaran ball mill ini rata-rata pengeluarannya itu outputnya sebesar kurang lebih 2 mm. Terus si outputnya ini masuk ke reaktor digester. Nah, pada reaktor digester ini ditambahkan NaOH dan H2O yang sudah di mixer atau diaduk. Nah, setelah itu dilakukan di reaktor digester,
maka selanjutnya didapatkan reaksi NaOH4. Nah, setelah didapatkan hasil itu akan dikirimkan ke clarifier. Pada clarifier ini didapatkan output underflow dan overflow, di mana overflow-nya itu ialah red mode dan underflow-nya ini akan masuk dan diteruskan ke mixer, dilakukan pengadukan kembali. Selanjutnya setelah dilakukan pengadukan, masuk ke precipitation tank, di mana pada precipitation tank ini menghasilkan Al2O3 dan 3H2O. Nah, setelah precipitation tank ini selanjutnya dilakukan pada proses hydrocyclone. Setelah dilakukan pada proses hydrocyclone, diteruskan ke proses cyclone preheater. Pada cyclone preheater ini dia membuang flue gas, dan setelah itu kita masuk ke proses selanjutnya, itu rotary clean, di mana pada rotary clean ini kita menghasilkan Al2O3 atau alumina yang udah pengen jadi. Selanjutnya itu kita masuk ke proses cooler atau proses pengeringannya. Maka setelah proses pengeringan itu didapatkan alumina yang sudah kering atau udah jadinya. Baik, kemudian selanjutnya ada perhitungan mass balance atau neraca massanya, yang dimana tadi di soal sudah disebutkan bahwa kapasitas produksi adalah 1.000 ton per tahun, yang berarti jumlah dari produk yang dihasilkan itu adalah 1.000 ton per tahun atau aluminanya. Jika alumina yang produksi 1.000 ton per tahun, maka biji bauksit yang dimana sudah diambil dari referensi memiliki kandungan 52,07% alumina, maka untuk menghasilkan 1.000 ton aluminanya, kita membutuhkan biji bauksit sebesar 1.920 ton per tahun. Kemudian pada pabrik ini yang kita rancang ini, 1 tahun produksi itu dia bekerja selama 297 hari karena dipotong hari Minggu dan juga cuti nasional atau tanggal merah. Dengan waktu operasi 3 shift per hari atau 24 jam per harinya. Dan kapasitas produksi alumina itu sebesar 3,37 ton per hari atau 1,12 ton per shift. Dan biji bauksit yang digunakan 6,46 ton per hari atau 2,15 ton per shift. Kemudian pada sebelum masuk ke reaktor itu dilakukan pencampuran pada mixing tank dengan reaksi yang terjadi yaitu Al2O3 ditambah 2 NaOH ditambah 3H2O akan menghasilkan 2 NaAlOH4. Dan di mana kita ada perhitungan mol di sini, Al2O3 mula-mula dengan rumus massa dibagi berat molekul itu didapatkan sebesar 10,98 kmol, dan Al2O3 reaksinya 7,69 kmol, yang dimana dari referensi diambil bahwa Al2O3 bereaksi itu sebesar 70%. Kemudian mol NaOH reaksinya 15,38 kmol, mol H2 reaksinya 23,07 kmol, dan mol NaAlOH4 sebesar 15,38 kmol. Kemudian pada saat reaksi itu massa NaOH yang dibutuhkan sebesar 615,2 kg dan massa H2O sebesar 415,26 kg dan massa NaAlOH4 sebesar 1814,84 kg. Sehingga feed liquid yang dibutuhkan pada mixing tank ini sebesar 1030,46, sedangkan solidnya itu adalah si NaLOH4 yaitu sebesar 1814,84 kg. Nah, setelah dicampur dari mixing tank tadi, kemudian terjadi reaksi pada reaktor diester ini, yang dimana tadi feed solidnya sebesar 2,15 ton per shift dan feed liquidnya 1,03 ton per shift, sehingga feed totalnya itu sebesar 3,18 ton per shift. Pada reaktor ini dia bersifat eksotermis atau terjadi perpindahan massa dari sistem lingkungan dengan kondisi isotermal, dan juga output yang dihasilkan dari reaktor diester ini sebesar solidnya 1,82 ton per shift
dan liquidnya 1,03 ton per shift. Seperti yang tadi ada perhitungan di mixing tank, solidnya sebesar 1,82 ton dan liquid 1,03. Sebetulnya masih ada beberapa perhitungan lagi yang kita cantumkan di paper, tapi yang dimasukkan PowerPoint sebagian besar yang ada di reaktornya saja. Baik, setelah dihitung mass balance-nya, dihitung juga heat balance atau neraca panas pada reaktor digester dengan bantuan aplikasi HSC Chemistry. Dapat dilihat untuk tabel yang pertama itu neraca massa dan panas dengan inputnya sebesar 3.180 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 3.180 kg dengan total heat-nya 8.200 megakalori, menghasilkan outputnya dengan massa 2.800 kg dengan heat-nya 9.300 megakalori. Untuk tabel keduanya, material input yang kami masukkan itu ada Al2O3, Na2O, Fe2O3, SiO2, TiO2, CaO, dan juga beberapa unsur tambahan yang tidak masuk dalam reaksinya. Masing-masing memiliki massa dan juga heat yang dapat dilihat pada tabel kedua. Setelah itu pada tabel ketiga, material outputnya menghasilkan NaAlOH4 dengan massa sebesar 1.800 kg dan juga heat-nya sebesar 6.300 megakalori. Kemudian ada H2O dengan massanya 4.415 dengan heat 1.500, dan terakhir ada NaOH dengan massa 600 dan juga heat-nya 1.490 megakalori. Next. Dari perhitungan neraca panas sebelumnya bisa dibuat alur seperti berikut dengan senyawa yang bereaksi hanya Al2O3, NaOH, H2O, dan juga NaLOH4 dengan masing-masing entalpi pembentukannya untuk Al2O3 sebesar 400 megakalori per kilomol, untuk NaOH 99,5 megakalori per kilomol, H2O 400 megakalori per kilomol, dan juga NaAlOH4 sebesar 400 megakalori per kilomol. Bisa dilihat pada gambar yang di bawah itu yang masuk berupa bauksit, kemudian NaOH dan H2O masing-masing itu 30 derajat Celcius, masuk ke digester, kemudian outputnya menghasilkan NaAlOH4 dan dengan suhu 140 derajat Celcius. Dan bisa dilihat juga terdapat heat loss sebesar 1063 megakalori. Next. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi yang terjadi dalam reaktor yang dirancang, di mana mekanisme reaksi yang terjadi dalam digester atau reaktor digester itu adalah pembentukan alumina dari bauksit dan natrium hidroksida, yaitu Al2O3 kali 3H2O ditambah 2 NaOH akan menghasilkan 2 NaAlO2 plus 4 H2O. Dan untuk sifat reaksinya bersifat eksotermis dengan kondisi operasinya itu dalam reaktor berlangsung dalam tekanan 4 atm dan suhu 140 derajat Celcius. Dan harga waktu tinggalnya itu untuk reaksi pembentukan alumina adalah 2 jam. Next. Dan untuk tinjauan kinetikanya, itu ditinjau dari segi reaksi itu dengan persamaan Arrhenius. Setelah itu diketahui bahwa reaksi pembentukan NaAlO2 tadi yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan reaksi berorder 2. Maka persamaan laju reaksinya dapat ditulis seperti yang terlihat pada layar, yaitu min laju reaksi A sama dengan K dikali CaO2 dalam kurung 1 min XA dikali M min XA. Next.
Untuk tinjauan termodinamikanya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa reaksinya berlangsung secara eksotermis. Mengapa? Karena seperti yang bisa dilihat dari tinjauan termodinamikanya, yaitu delta H yang dihasilkan itu bertanda minus. Artinya, entalpi pembentukannya menunjukkan harga negatif, yang berarti reaksinya terjadi secara eksotermis atau melepaskan panas. Next. Nah, setelah menghitung neraca massa, neraca panas, dan reaksi-reaksi yang terjadi, maka dibentuklah perancangan reaktornya, di mana gambar ini, desain ini dibuat dengan menggunakan Auto CAD 2023. Dan reaktor digester ini berfungsi untuk mereaksikan NaOH dengan bauksit untuk menjadi sodium aluminat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jenis reaktor yang kita gunakan adalah reaktor batch. Lalu kita gunakan material baja stainless steel karena tahan terhadap panas. Lalu kondisi operasinya itu pada 140 derajat Celcius dan tekanan 4 atm. Dan untuk volume reaktornya sendiri itu didapatkan dari mass balance yang sudah dihitung sebelumnya. Itu volume reaktor sudah dihitung mendapatkan 1.950 liter dan tinggi reaktornya 177,436 cm. Next. Kesimpulan yang didapatkan adalah pertama, pengolahan biji bauksit menjadi alumina dilakukan dengan proses Bayer yang secara garis besar terdiri dari digestion, precipitation, dan calcination. Dengan kapasitas produksi alumina sebesar 1.000 ton per tahun, maka biji bauksit yang dibutuhkan sebanyak 1.920 ton per tahun, atau dalam satu shift kapasitas produksinya adalah 1,12 ton. Dengan biji bauksit yang dibutuhkan dalam satu shift adalah 2,15 ton. Panas yang masuk ke dalam reaktor adalah sebesar minus 8.262,66 milikalori per kilomol, dan panas yang keluar adalah minus 9.327,4 milikalori per kilomol. Kemudian yang kedua adalah pada tahap digestion, digunakan reaktor dengan jenis batch reaktor dengan kondisi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pengolahan biji bauksit menjadi alumina dilakukan dengan proses Bayer yang secara garis besar terdiri dari digestion, precipitation, dan calcination. Dengan kapasitas produksi alumina sebesar 1.000 ton per tahun, maka biji bauksit yang dibutuhkan sebanyak 1.920 ton per tahun. Atau yang dalam satu shift, kapasitas produksi aluminanya adalah 1,12 ton, dengan biji bauksit yang dibutuhkan dalam satu shift adalah 2,15 ton. Panas yang masuk ke dalam reaktor adalah sebesar minus 8.262,66 milikalori per kilomol, dan panas yang keluar adalah sebesar minus 9.327,4 milikalori per kilomol. Kesimpulan yang kedua adalah pada tahap digestion digunakan reaktor dengan jenis batch reaktor dengan kondisi operasi pada temperatur 140 derajat Celcius dan tekanan sebesar 4 atmosfer. Volume reaktor yang dibutuhkan adalah 1.950 liter dengan tingginya 177,436 cm dan lebarnya adalah sebesar 118,291 cm. Reaktor ini akan digunakan untuk mereaksikan NaOH dengan bauksit menjadi sodium aluminat yang nantinya akan diolah pada tahap selanjutnya. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.